kita akan mempelajari tentang hukum Ohm, yang mana di sini terdapat V, I, dan R. Yang mana V yang berarti tegangan, R yang berarti hambatan listrik, dan I yang berarti kuat arus. Di sini tegangan dengan satuan volt dan hambatan listrik yang satuannya ohm. Maka jika I ini berbanding lurus dengan V, maka jika kita perbesar V-nya, maka akan menghasilkan kuat arus yang besar. Tetapi jika kita kecilkan V-nya, maka akan menghasilkan kuat arus yang kecil. Namun berbeda dengan hambatan listrik ini. Ketika kita perbesar, dia akan menghasilkan kuat arus yang kecil. Nah, jika kita perkecil kuat hambatan listriknya, maka dia akan menghasilkan kuat arus atau I yang kuat arus yang lebih besar. Jadi dapat kita simpulkan arus listrik berbanding lurus dengan tegangan, dan sebaliknya hambatan listrik ini berbanding terbalik dengan arus listrik. Bahwa yang mana ketika V bertambah besar, maka akan menghasilkan kuat arus yang besar juga. Tetapi ketika R bertambah besar atau ketika hambatan listrik bertambah besar, maka akan menghasilkan kuat arus yang kecil. Akan menjelaskan tentang stage. Nah, di sini terlihat ada suhu di termometer ini, dan ada beberapa atom dan molekul di dalam tabung di sini, dan ada alat untuk memanaskan, ada heat dan cool, dan di sini ada atom dan molekul, ada neon, argon, oksigen, water. Dan di sini juga ada beberapa zat wujud bendanya, ada solid, ada liquid, dan ada gas. Nah, jadi di sini saya akan mencoba salah satunya, yaitu neon. Jadi saya akan wujud awalnya saya akan memakai solid atau padat. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu, jika solid dia akan molekulnya ini berbentuk padat atau merapat seperti ini, dan jika liquid dia bentuknya mencair dan gas seperti ini. Jadi bentuk awal saya akan mencoba solid. Jadi ketika kita panaskan, kita akan lihat dia akan berubah wujudnya seperti apa. Jadi bisa kita lihat ya, di sini dia akan berubah menjadi gas. Tapi bagaimana jika kita dinginkan? Kita akan lihat seperti apa wujud bendanya. Nah, dia akan semakin merapat, semakin suhunya menurun. Nah, ketika suhunya sudah menjadi 0 Kelvin, dia akan berbentuk solid atau memadat. Saya akan lanjut menerangkan yang fasenya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, yang pertama ada pressure, atau ini ada alat mengukur tekanan yang terjadi pada benda yang di sini. Dan yang kedua, di sini ada termometer, ada suhu, dan kemudian bisa kita lihat di sini ada gambar pompa yang fungsinya di sini untuk menambah partikel-partikel yang ada di dalam tabung ini. Dan sama seperti tadi, speed test, di sini ada alat untuk memanaskan, ada heat dan ada cool.
Di sini juga ada atom dan molekul, ada neon, argon, oksigen, water, dan adjustable attraction. Di sini juga ada fase diagramnya yang bisa kita tampilkan, dan bila teman-teman tidak ingin tampilkan, kalian bisa atur. Nah, di sini saya akan memilih atom dan molekul argon. Nah, di sini saya akan mendinginkannya terlebih dahulu. Kita akan lihat perubahan wujud bendanya seperti apa jika kita dinginkan. Nah, maka suhunya pun akan menurun. Nah, dia akan menjadi sangat padat, benar-benar seperti stabil. Dan bagaimana ketika kita panaskan? Nah, dia akan sedikit merenggangkan. Nah, dia akan berubah menjadi gas. Semakin tinggi suhunya. Nah, bagaimana jika volume tersebut kita perkecil? Yang ada gambar jari ini kita tekan, yang terjadi seperti apa? Nah, maka yang terjadi adalah tekanannya akan semakin besar, sehingga molekul-molekul tersebut ini akan pecah atau keluar berhamburan. Nah, di sini terdapat air yang akan kita teteskan di atas permukaan. Dan di sini ada keran, dan ini ada tombolnya, dan di sini ada frekuensi, amplitudo, dan ada grafik bisa kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu di sini ada gelombang. Ini gelombang yang pertama, ini ada gelombang banyak dan ini sedikit. Kita lihat gelombang banyak seperti ini, dan ini yang sedikit, hanya ada satu gelombang. Dan kita akan menggunakan gelombang yang banyak. Jadi di sini kita akan amplitudonya kita akan tetapkan dulu seperti ini, lalu frekuensinya akan saya naikkan. Kita akan lihat seperti apa yang terjadi. Nah, maka gelombangnya akan sangat besar dan cepat. Nah, lalu bagaimana dengan frekuensi jika kita tetapkan di sini, lalu amplitudonya kita naikkan? Nah, maka bisa kita lihat perbedaannya. Gelombangnya sedikit memperlambat. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu proyek proyektil atau yang biasa disebut persamaan parabolik. Nah, kita tentu sudah mengetahui kecepatan yang dapat berbentuk tetap yang biasa disebut GLB, yang berubah beraturan yaitu GLBB. Di sini bisa kita lihat terdapat tembakan yang berisi peluru yang dapat kita tembakkan untuk mencapai sasaran yang tepat. Langsung saja kita coba praktekkan pada simulasi ini dan mengamati apa yang terjadi.
Nah, jadi dari gambar tersebut sudah kita lakukan percobaan. Bisa kita lihat lintasan peluru dalam simulasi ini merupakan persamaan parabolik, sehingga gerak ini juga sering disebut gerakan parabola. Bisa kita lihat bahwa peluru mencapai jarak terjauh yaitu 24,8 dan mencapai ketinggian maksimum terjauh 10. Sekian dan terima kasih.